is a nice range, 'cause I've gone through the climb, I invite pain, you'll never hear me. Langkah pertama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. AOC telah mengumumkan bahwa pengundian untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Juli mendatang. Itu artinya peringkat FIFA pada bulan Juli juga akan menjadi acuan dalam menentukan grup unggulan Alias Sport. Lantaran tidak masuk dalam peringkat 25 besar Asia, Indonesia lebih dulu harus berjuang di babak pertama kualifikasi. Babak pertama bakal diikuti oleh 22 tim yang menempati peringkat 26 hingga 47 Asia berdasarkan ranking FIFA Juli nanti. Di mana nantinya ke-22 tim tersebut akan melakoni laga kandang dan tandang melawan tim yang ditentukan melalui pengundian. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat 28 Asia, sehingga ditempatkan di pol 1 bersama 10 negara lain di peringkat 26 hingga 36 Asia. Untuk itu Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim yang saat ini berada di pon 2 pada babak pertama kualifikasi, di mana nantinya 11 tim pemenang dari pertandingan 2 leg di babak pertama akan lolos ke babak kedua yang diikuti oleh 36 tim. Sementara di babak kedua, ke-36 tim peserta akan dibagi ke dalam 9 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. 2 tim dengan peringkat terbaik yang lolos dari babak pertama akan ditempatkan di pot 3, sementara sisanya di pot 4. Untuk babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri diperkirakan akan dimulai pada 12 hingga 17 Oktober 2023. Di mana tim pemenang akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, sedangkan tim yang kalah melaju ke babak playoff. Deretan pemain kesayangan Sintayong yang didepak Indra Syafri. Pertama, Komang Triarta Wiguna. Komang Triarta yang mengemas 3 caps bersama Bali United di Liga 1 musim ini merupakan bek andalan Sintayong saat timnas Indonesia U19 menjalani tur di Kroasia pada medio Agustus hingga September 2020 lalu. Saat itu Komang Triarta turun sebagai starter saat timnas Indonesia U19 kalah 1-7 dari Kroasia dan tumbang 0-3 dari Bulgaria. Ia juga turun sebagai pemain pelapis saat timnas Indonesia U19 menahan Arab Saudi 3-3 dan kalah tipis 0-1 dari Bosnia. Kedua, Brahim Fatari. Sama seperti Komang Triarta, Brahim Fatari juga menjadi andalan timnas Indonesia U19 saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Tiap kali Brahim Fatari mental sebagai starter timnas Indonesia U19 hampir tak pernah kalah. Timnas Indonesia U19 sendiri tercatat bermain 3-3 dengan Arab Saudi, menang 2-1 dan imbang 1-1 kontra Qatar. Ketiga, Ramai Rumbaki. Ex-pemain Persipura Jayapura ini menjadi andalan Sintayong saat timnas Indonesia U23 melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 2022. Ia juga dimainkan saat timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2020, termasuk mencetak gol cantik kontra Laos. Sayangnya, setelah mencetak gol di laga uji coba kontra Timor Leste pada Januari 2022 lalu, Ramai Rumbaki mengalami cedera dan belum kunjung kembali ke performa terbaiknya. Komitmen PSSI tingkatkan kualitas sepak bola tanah air. PSSI resmi menjalin kerjasama dengan BPJS untuk menjamin ketenagakerjaan wasit Indonesia. Prosesi penandatanganan tersebut berlangsung di kantor BUMN Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Ratu Tisa serta para anggota eksekutif komite atau Exco PSSI. Kerjasama ini dibuat sebagai jaminan kepada wasit Liga 1 dan 2 agar lebih kompeten dan termotivasi. Kerjasama antara PSSI dan BPJS ini akan berjalan hingga 5 tahun ke depan. Nantinya, setiap tahunnya para wasit akan dinilai kembali agar bisa menjadi bahan evaluasi. Erick Thohir pun berharap adanya jaminan ketenagakerjaan tersebut bisa membuat wasit tidak bermain curang. Selain itu, Erick juga meminta kepada wasit agar tetap disiplin. Perlindungan ini akan bermanfaat untuk wasit, ada jaminan hari tua. Kerjasama ini insya Allah 5 tahun. Berarti saya serius karena lewat jabatan saya harap nanti saya minta Liga 1 dan 2 jumlah wasit harus sesuai agar adil. Wasit harus disiplin, para wasit juga harus berani bantu saya ubah persepsi sepak bola Indonesia soal wasit itu kotor. Beber Erick Thohir di Jakarta.
Selain upaya preventif, Erick Thohir juga melakukan upaya represif dalam upaya memberantas pengaturan skor atau match fixing di Indonesia, di mana dia pun secara tegas akan memberikan hukuman seumur hidup kepada para wasit pelaku match fixing. Aturan ini pun tidak hanya berlaku untuk wasit, tapi juga bagi pemain. Erick Thohir tak segan-segan akan mengambil kebijakan tersebut untuk membenahi sepak bola tanah air. Mereka bisa kehilangan pekerjaan seumur hidup. Itulah kebijakan yang saya ambil nanti. Kalau ada wasit yang bermain-main di lapangan, kita hukum seumur hidup. Itu aturan FIFA-nya sudah ada. Saya bisa laporkan secara internasional, pemain pun begitu. Jelas Erick. Bahkan induk organisasi sepak bola dunia FIFA sudah menyiapkan teknologi canggih untuk mengatasi masalah pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Menariknya, FIFA berjanji untuk melaporkan indikasi match fixing langsung ke handphone Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA dalam hal ini juga akan menggelar pendidikan terkait aturan dan hukuman pengaturan skor pada pertengahan bulan Juni mendatang. Selain itu, FIFA juga akan membangun teknologi yang bisa membantu PSSI mendeteksi pengaturan skor. Lebih lanjut, ET menjelaskan cara kerja dari teknologi FIFA itu, di mana nantinya PSSI bakal bergerak cepat melakukan investigasi setelah sistem tersebut mengirimkan laporan adanya indikasi pengaturan skor.